Halo semuanya, saya Ilyas Taufik Abdul Aziz dari Politeknik Aga Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang menjadi role model saya dalam bekerja. Beliau adalah Dr. Supriyono MSI, seorang dosen dari Politeknik Aga Bogor yang sudah 16 tahun menjadi ASN. Bagaimana mewawancaranya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Supri. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Pak Supri pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara atau bincang-bincang terkait dengan isu nasionalisme, khususnya tentang isu nasionalisme dalam hal ASN gitu Pak Supri. Ya, silakan. Adapun latar belakang mengapa saya memilih Pak Supri sebagai narasumber dalam hal ini lebih ke arah role model dari saya adalah karena menurut pandangan saya Pak Supri merupakan salah satu sosok ASN yang sangat pantas untuk menjadi role model seorang ASN yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas, kemudian mendahulukan kepentingan publik, negara, bangsa di atas kepentingan yang lain, kemudian juga menjadi sosok pemersatu, baik di unit maupun di satker, kemudian juga profesional, dan yang terakhir, saya memandang Pak Supri sebagai seorang pelayan publik yang berintegritas. Mungkin sebelum kita memulai wawancara pada sesi kali ini, saya persilahkan kepada Pak Supri untuk memperkenalkan diri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ilyas. Ya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya lengkapnya ya dengan gelarnya adalah Dr. Supriyono MSI. Ya, saya dari unit Politeknik AK Bogor. Jabatan saya adalah sebagai dosen ya, juga kepala unit teaching factory serta manajer mutu dalam laboratorium uji Politeknik AK Bogor ya. Sedangkan kalau dari jabatan dosennya adalah saya saat ini lektor ya. Kemudian saya menjadi ASN ya sejak tahun 2005 ya. Jadi kalau dari saat ini sampai saat ini sudah sekitar 16 tahun gitu ya. Nah, awalnya saya mengajar di SMK Semak Bogor ya dari tahun 2005 sampai kurang lebih 2016 ya. Nah, setelah saya selesai menuntaskan atau menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia, ya, maka saya berpindah ya dari SMK Semak Bogor ke Politeknik Bogor ya. Nah, sejak tahun 2017 sampai saat ini saya mengabdi di Politeknik AK Bogor ya. Itu kurang lebihnya gambaran perjalanan karir saya sebagai ASN. Dari perkenalan yang telah dilakukan Pak Supri, di sini kita bisa tahu bersama bahwa beliau adalah sosok ASN yang sangat adaptif, bisa beradaptasi dari unit satu ke unit yang lain, dengan tetap mempertahankan kualitas kerja yang memuaskan, serta bisa menjadi sosok role model yang sangat pantas untuk bisa kita anut. Oke, mungkin untuk selanjutnya Pak Supri, di sini saya ingin membuka sesi wawancara ini dengan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang yang kita sebut sebagai nasionalisme itu sendiri, Pak? Ya, nasionalisme itu adalah rasa cinta kita kepada bangsa kita sendiri, khususnya bangsa Indonesia ini, ya, sehingga kita karena begitu cintanya kepada tanah air kita ini, kita akan memberikan pelayanan terbaik ya, atau kita akan memberikan ya di situ pelayanan terbaik ya terhadap tanah air atau bangsa kita itu sendiri, gitu ya. Itu poinnya di situ ya. Kemudian jika kita kaitkan
dengan posisi kita sebagai ASN, Pak, bagaimana rasa nasionalisme itu dapat kita implementasikan dalam kegiatan pekerjaan kita selaku ASN. Mungkin Pak Supri bisa memberikan gambaran. Ya, kaitannya dengan posisi sebagai ASN, nasionalisme dapat diwujudkan dengan melakukan peran ya kita sebaik mungkin, ya peran kita sebaik mungkin. Peran yang saya maksud di sini adalah pelayanan kebijakan publik, ya pelayanan publik, ya juga sebagai pemersatu bangsa di sini, ya. Baik, jadi intinya kita harus all out gitu ya Pak ya, untuk Ya, betul, memberikan betul. usaha terbaik di Ya, betul, unit betul. kerja kita masing-masing. Gitu. Siap Pak Supri. Mungkin Ya. selanjutnya di sini seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa salah satu peran ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Kemudian kaitannya Ya, dengan betul. itu, kita sebagai dosen, apa yang dapat kita lakukan dalam hal pelayanan publik ini, Pak? Mungkin Ya, dari tentunya pengalaman kalau kita Ya, tentunya kalau kita bicarakan peran kita sebagai dosen, ya apalagi kita sebagai ASN dosen, ya, tentunya pelayanan kita itu tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama pendidikan, kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, tentunya poin yang pertama tadi pendidikan, ya, tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, atau pembelajaran kepada mahasiswa sebaik mungkin, ya. Kita diusahakan tidak hanya mentransfer knowledge, tapi kita juga mengarahkan membentuk pribadi-pribadi karakter-karakter yang baik, ya, sehingga diharapkan ya kita bisa membangun generasi-generasi ya berikutnya yang memiliki etika dan moral yang tinggi tentunya. Dan juga kita juga harus mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa senantiasa mengupgrade diri, ya, memperbaiki diri dan terus ya tidak puas dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian untuk tridharma perguruan tinggi yang kedua, yaitu berhubungan dengan penelitian, tentunya kita harus mampu menjadi solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Serta yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, kita harus mampu ya mentransfer ilmu kita ya untuk menjadi solusi di masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada itu sendiri, gitu ya. Itu kelihatannya itu dari tiga hal yang harus kita lakukan sehubungan dengan kita sebagai dosen. Ya. Terima kasih Pak Supri untuk jawabannya. Jadi di sini saya selaku calon ASN dengan posisi dosen, semoga nanti bisa melaksanakan apa yang telah Pak Supri laksanakan dan bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk bangsa dan negara melalui program Tridharma tersebut. Iya. Oke Pak Supri, untuk selanjutnya terkait juga dengan pelayanan publik, kita tahu bersama namanya pelayanan publik itu mesti identik dengan kita harus memprioritaskan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan publik, bangsa, dan negara, di atas kepentingan yang lain, baik itu pribadi ataupun golongan. Nah, dari pengalaman Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan contoh pengalaman kondisi di mana Bapak harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan Bapak. Mungkin Bapak bisa berikan contoh. Ini tentunya cukup menarik gitu ya, apalagi kondisi saat ini kita sedang gencar-gencarnya memberantas KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Tentunya kita ya kalau dalam menjalankan tugas ya, tentunya kita tidak hanya sebatas ya mendahulukan kepentingan kita sendiri, justru itu harus kita jauhkan ya. Sebagai contoh misalnya dalam perekrutan pegawai dan sebagainya ya, kalau memang mungkin dari anak kita atau mungkin dari saudara kita ya memang tidak qualified ya, maka kita tidak memaksakan diri ya untuk masuk sebagai ASN ya, karena pada saat diawali dengan awal yang kurang bagus atau dengan nanti dengan menempatkan ya ASN ya atau calon ASN nanti yang tidak qualified ya, maka nanti akan menjadikan beban ya. Justru ini tidak menjadikan solusi bagi satker ataupun bangsa itu sendiri ya. Kemudian misalnya contoh lain ya, kita mendahulukan kepentingan negara, misalnya dalam menjalankan tugas ya,
kita misalnya harus jauh ya dengan keluarga kita misalnya ya. Nah, kita juga harus siap ya bahwa kita itu dalam rangka menjalankan tugas. Kita tidak selamanya harus kumpul terus dengan anak dan istri dan sebagainya. Ada kalanya negara membutuhkan tenaga kita sehingga kita harus benar-benar siap ya untuk meninggalkan kepentingan pribadi maupun golongan kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu saya pikir itu. Siap, Supri. Mungkin untuk yang pertanyaan berikutnya, Pak Supri, kaitannya silakan. dengan Pancasila yang kita tahu bersama itu adalah ideologi dari bangsa kita, dasar negara kita. Itu bagaimana Pak Supri selaku ASN yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdi kepada negara, mengimplementasikan nilai Pancasila dalam menjalankan tugas, Pak? Ya, baik ya. Tentunya kita bisa jabarkan atau kita bisa breakdown ya dari sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana implementasinya? Tentunya kita bisa implementasikan misalnya dalam pembelajaran ya, bagaimana kita bisa mengawali ya pembelajaran misalnya dengan berdoa. Ya, artinya kita juga mendidik karakter kepada mahasiswa-mahasiswa kita, gitu ya. Kita tidak hanya mentransfer knowledge tentunya ya. Kemudian juga ya kita mempersilahkan mahasiswa ya untuk menjalankan sholat gitu ya apabila memang sudah masuk waktu atau terdengar suara adzan ya. Nah, kemudian berhubungan dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ini juga bisa kita terapkan ya terhadap misalnya mahasiswa ya di mana misalnya dalam melakukan penilaian kita harus benar-benar adil ya, tidak memihak ya atau tidak didasarkan pada gender atau suku dan sebagainya. Jadi benar-benar objektif ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan persatuan Indonesia ya. Ya, kita harus mampu ya khususnya tugas kita sebagai dosen yang membangun relasi yang baik dengan rekan kerja maupun dengan para mahasiswa. Kemudian untuk yang sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Tentunya di sini kita harus mampu menyampaikan pendapat ya dalam forum rapat untuk kemajuan institusi kita tentunya adalah Politeknik AK Bogor ya. Serta ya di sini kita harus bekerja sama dengan baik ya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan. Ini juga penting ya. Kemudian yang kelima ini ya, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita bisa implementasikan diantaranya dengan membantu mahasiswa ya yang sedang mengalami kesulitan baik dalam hal pelajaran maupun dalam kesulitan ekonomi ya. Bagaimana apabila mungkin ya ada mahasiswa kita yang mengalami kesulitan ekonomi bayar uang semester dan sebagainya, apabila masing-masing mungkin dari mahasiswa yang mungkin dia lebih berkelapangan harta atau dari dosen, tenaga pendidikan dan sebagainya, kita saling berkontribusi sedikit-sedikit, maka insya Allah itu permasalahan akan bisa terselesaikan. Gitu ya. Itu untuk yang sila yang kelima dan yang terpenting di sini profesional ketika menjalankan tugas yang diberikan atasan, serta kita harus mampu berintegritas tinggi yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Supri. Ini banyak hal yang bisa saya pelajari dari pengalaman Pak Supri terkait dengan implementasi Pancasila. Harapannya ke depannya saya nanti bisa meniru atau mungkin bisa memberikan lebih seperti apa yang telah diberikan Pak Supri untuk institusi maupun pada negara. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin pertanyaan penutup kaitannya dengan apa yang telah disampaikan Pak Supri pada poin terakhir berkaitan dengan adanya rasa profesionalisme dan juga kita harus berintegritas dalam bekerja. Menurut Pak Supri seberapa penting dua faktor ini ada dan mendukung sistem kerja kita di satuan kerja, Pak? Ya, dua hal ini sangat penting, Mas Ilyas ya. Di mana ketika dua hal ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan baik ya, maka output pekerjaan kita akan menjadi optimal ya. Kita harus mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksi dan tugas fungsi kita ya. Serta ya kita dituntut bahkan ya kita bisa tidak hanya sekedar standar pelayanan, tapi ada juga standar peningkatan layanan ya. Itu penting ya. Nah, itu berhubungan dengan profesionalisme ya. Kemudian
dengan integritas ya tentunya ya kita harus benar-benar sebagai pemersatu bangsa ya. Kita bukan sebagai agen-agen yang menanamkan rasa kebencian ya maupun yang menjadi pemecah belah bangsa ini ya. Itu kelihatannya itu yang penting itu. Terima kasih banyak Pak Supri. Ini Ya. banyak hal yang bisa saya resapi, banyak hal yang bisa saya tanamkan pada diri saya untuk nantinya bisa menjadi ASN yang memberikan kontribusi nyata kepada bangsa negara, khususnya untuk masyarakat sekitar. Nah, mungkin di sini Pak Supri sebagai ASN yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, baik itu di taraf SMK ketika di SMAK Bogor, kemudian di Politeknik AK Bogor, mungkin ada tips dan trik untuk kita selaku CASN, sehingga nantinya kita bisa melangkah dengan mantap, kita bisa melangkah dengan yakin, dan memiliki dasar nilai yang baik. Gimana? Mungkin Pak Supri ada tips dan trik untuk kita. Ya, baik. Ini mungkin pesan ya untuk Mas Ilyas ini yang saat ini mau menjadi ASN itu ya, masih CPNS itu ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bekerja serta disiplin dalam setiap urusan. Kemudian yang kedua ya, jangan cepat puas ya. Tetaplah kita mengupgrade diri. Ya. Jadi kita jangan cepat puas dengan kondisi kita, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa mengupgrade diri, ya. Karena kalau kita tidak mengupgrade, maka kita akan ketinggalan, gitu ya. Kemudian yang kedua, utamakan persamaan, ya, dan hormatilah perbedaan, ya. Karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam ras dan sebagainya, ya. Maka penting ini, utamakan persamaan dan hormatilah perbedaan. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa, dan terakhir yang tidak kalah penting adalah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Ya, peganglah nilai kejujuran pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Itu kelihatannya yang saya sampaikan kepada Mas Ilyas. Ya, silakan. Terima kasih banyak atas saran dan masukan yang telah Pak Supri berikan kepada saya. Semoga nanti ke depannya saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah Pak Supri sampaikan pada sesi kali ini. Dan secara umum kita selaku para CPNS, para CASN dapat juga meniru atau meneladani role model seperti Pak Supri ini untuk nantinya bisa menjadi ASN yang berkualitas dan bisa memberikan kontribusi nyata untuk negeri ini. Oke, mungkin dengan apa yang telah Pak Supri sampaikan terkait dengan pesan, tips, trik tadi, ini merupakan akhir dari sesi wawancara kali ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Supri atas waktu yang telah disempatkan dan pengetahuan, pengalaman, serta tips pesan yang telah disampaikan juga. Semoga dari semua itu kami selaku CASN bisa membentuk karakter yang benar-benar bisa melayani dan bisa melaksanakan peran kita sebagai ASN secara sepenuhnya. Mungkin itu Pak Supri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari wawancara yang telah saya lakukan dengan Pak Supri, saya mengetahui bahwa seorang ASN itu haruslah berkomitmen, berintegritas, profesional, rela berkorban, dan harus memiliki rasa cinta tanah air, yang mana itu diimplementasikan dengan kita melakukan hal terbaik dalam tugas yang telah diberikan kepada kita. Saya, Ilyas Taufik Abdul Aziz, berkomitmen untuk meneladani dan meniru sikap dari role model yang telah saya pilih.